Karena perubahan bisa dilakukan ya ketika satu kaum, satu kelompok masyarakat itu juga bersama-sama melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Pratiwi kolaborasi dengan Pro TV Situbondo. Luar biasa, pada kesempatan kali ini narasumber kita dari salah satu caleg ya, Dapil 4 Jawa Timur yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Selamat datang Bapak Haji Irwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Bapak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Alif juga mudah-mudahan selalu sehat. Amin amin. Perjalanan tadi? Alhamdulillah tadi pagi saya ke wilayah Maesan, ketemu salah seorang tokoh. Alhamdulillah banyak mendapatkan nasihat dari beliaunya. Oke, melihat Bondowoso ini gimana Pak kira-kira pertama datang Pak? Bondowoso perkembangannya luar biasa. Sejak saya 5 tahun, hampir 5 tahun di Bondowoso, perkembangannya luar biasa. Kalau cuacanya dari dulu saya gimana itu Pak? Karena adem, dingin ya. Oke, Bondowoso dingin ya. Menurut Bapak Haji dingin. Airnya juga segar. Masyarakatnya juga ramah. Pokoknya kangen nih. Ya. Kangen nih, dan ternyata perkembangan pembangunannya luar biasa. Ada banyak ciri-ciri Bondowoso ini sudah menjadi tempat orang kunjungan. Ya, ada hotel bintang 4 dan seterusnya lah, luar biasa. Bapak Haji Irwan Setiawan, nah ini tak kenal maka tak sayang. Sebelum memperkenalkan, mungkin bisa menyapa dulu pendengar sama pemirsa nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa radio Pratiwi di Bondowoso dan sekitarnya. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah senang bisa menyapa para pendengar radio Pratiwi pagi hari ini ya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan spirit ya dalam perjuangan untuk sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2024 ya. Tinggal 1 bulan lagi kan ya Pak ya? Tinggal 22 hari. 22 hari. Ya. Wah, sebentar nih. Sebentar lagi, tidak terasa. Oke, Bapak Haji Irwan Setiawan. Ini latar belakang dari Bapak Haji Irwan Setiawan ini seperti apa sih? Dimulainya dari mana sih masuk ke dunia perpolitikan ini Pak? Ya, politik ini bagi saya bukan hal yang baru karena saya sudah bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera sejak 2003. Lalu 2009 saya mendapat amanat untuk berjuang sebagai calon anggota DPRD Provinsi, dan pada saat itu saya akhirnya bisa duduk sebagai anggota DPRD Provinsi mewakili Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Dan kemudian pengabdian saya berlanjut ya 2014 sampai 2019 di dapil yang sama ya. Dan 2019 saya jeda sebentar, sudah masuk sebagai anggota DPR. Dan 2024 ini insyaallah berjuang lagi itu Mas Ali. Oke, baik. Nah, dari biodata Bapak Haji Irwan sendiri, usia ataupun juga tempat tanggal lahir nih Pak, boleh tahu nggak Pak? Oh iya, saya kelahiran 76 ya? Ya, tepatnya 12 Januari ya. Jadi ketika saya mendapat amanat sebagai anggota DPRD Provinsi 2009, waktu itu usia saya masih 33 tahun. Saat ini ketika berjuang lagi, usia saya tahun ini 48 tahun. Nah, dulu awal mula tertarik di dunia politik ini karena apa sih Pak? Iya, saya merasa masih banyak ketimpangan sosial ya. Ketimpangan sosial?
Saya waktu SMA itu termasuk penggemar lagunya Iwan Fals yang tajam mengkritik bagaimana pemerintah ini belum banyak melindungi masyarakat dan seterusnya. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa bergabung dengan PKS, dan ternyata ketika saya dapat amanat sebagai anggota DPRD provinsi, ketemu masyarakat itu ya memang disambati, dicurhati ya. Ada jalannya masih belum benar, kalau petani itu disambati pupuk ya, kalau ketemu nelayan disambati perahu, disambati solar dan seterusnya ya. Kalau ketemu para pemangku pondok, sarana prasarana yang masih juga belum mendapatkan perhatian, dan banyak hal ya, pemberdayaan ekonomi juga. Akhirnya memang saya niatkan bahwa perjuangan, mudah-mudahan sebagai anggota dewan ini secara pribadi sebagai satu tambahan bekal amal soleh, yang kedua saya bisa memberikan kontribusi untuk membangun bangsa ini. Ya, yang paling penting itu memberikan kontribusi tadi itu ya Pak ya. Betul. Baik, dan pertanyaan yang berikutnya, mengapa memilih PKS ini Pak? Ada yang menunjukkah atau memang wah ini saya cocok di sini? Sejak awal hambatan hati saya memang di PKS, karena waktu itu PKS diisi oleh kalangan muda ya, dan mengajak untuk membawa perubahan di negeri ini ya. Dan alhamdulillah begitu saya masuk sampai sekarang istiqomah ya, berjuang bersama PKS untuk melayani dan membela rakyat. Di samping memang pada masa itu ketika saya bergabung, ketika ada bencana PKS selalu turun terdepan. Dan akhirnya ketika saya juga menjadi dewan 2009, saya gunakan kesempatan itu untuk terjun langsung ke masyarakat, bertemu, bertatap muka. Itu Mas Arif. Oke. Sudah menduduki kursi di tahun 2009 sampai 2019. Kemudian lanjut di tahun berikutnya. 2019 saya tidak masuk, tidak terpilih. Nah ini 2024, mohon doanya ya, mudah-mudahan diberi amanat lagi untuk bisa duduk. Ya memang sebagai anggota DPRD banyak kesempatan untuk bisa berbuat baik, mengawal harapan-harapan masyarakat agar bisa didengar oleh pemerintah. Di 2009 dapilnya sama nggak Pak? Sama ya. 2014 juga sama. Ya. Dapil 4 ya? Dapil 4 ya. Meliputi Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Oke. Nah, dari program-program ataupun juga strategi untuk mendulang suara agar seperti ataupun juga mendapatkan kursi seperti di tahun 2009 hingga 2014. Sejak saya dilantik 2009, saya waktu itu langsung terjun dan hampir semua kecamatan saya datangi pada saat masa reses, pada saat kunjungan dapil, dan selama 5 tahun itu saya fokus mengawal 3 sektor. Yang pertama sektor pemberdayaan masyarakat, ini mulai petani, nelayan, perempuan, pemuda. Ya. Lalu yang kedua sektor pembangunan infrastruktur, ya, ini jalan usaha tani, jalan desa, ya, jalan kampung, juga jembatan. Nah yang ketiga pendidikan. Ya, pendidikan ini utamanya terkait dengan pengembangan pondok pesantren. Karena memang di kawasan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, ya pondok pesantren ini sangat dominan gitu untuk turut memberikan kontribusi dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Ya. Poinnya di 3 itu ya di Pak? 3 itu. Betul, seberapa penting Pak dari salah satu yang mulai dari pembangunan dan pendidikan itu? Yang pertama di pemberdayaan ekonomi ini sebetulnya kunci, tapi memang berat. Karena proses pemberdayaan itu membutuhkan satu ketelatenan, ya pendampingan yang serius, intensif, ya. Dan ini saya merasa masih punya PR dalam hal pemberdayaan ini. Artinya bagaimana ketika sudah dapat sentuhan dari pemerintah, ada perubahan kesejahteraan dari kelompok-kelompok itu. Nah, ini yang masih ada PR, ya.
Tapi sebagian besarnya alhamdulillah misalkan ada yang mendapatkan perhatian berupa terop, alat-alat catering dari pemerintah, sehingga terjadi satu upaya-upaya ekonomi ya di tingkat grassroots. Dan ketika saya kemudian kembali kepada mereka, alhamdulillah berjalan. Ya, begitu juga petani dan nelayan. Nah, kawasan Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, petani ini kan merupakan salah satu penopang. Ya, Banyuwangi misalkan penyumbang surplus pangan bagi nasional. Ya. Nah, tetapi memang walaupun begitu tetap proses pemberdayaan ini harus terus dilakukan, ya, karena ternyata masih ada hal-hal yang masih harus terus ditingkatkan, perhatian kepada petani nelayan ini. Nah, juga kepada pemuda dan perempuan, ini juga concern saya ya, selama 10 tahun ketika menjabat. Ya. Nah, itu PR-nya. Kalau di pembangunan infrastruktur memang ini sangat membantu mobilitas dari masyarakat. Alhamdulillah saya lihat perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur ini sudah semakin bagus, ya, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Ya, tapi tetap ada yang pelosok-pelosok tertentu, ya, yang masih terus harus dikawal bagaimana agar pembangunan infrastruktur itu bisa menjangkau pelosok-pelosok gitu. Ya. Oke. Ada pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pendidikan. Pendidikan, ya. Nah, pendidikan ini saya pandang penting juga karena di era globalisasi saat ini, ya, arus deras modernisasi ini luar biasa. Ada narkoba, akhlak, ya, tantangan moralitas di situ, ya. Nah, sehingga penguatan pendidikan ini sangat penting, ya. Bagaimana tidak hanya sarana prasarana tapi juga kesejahteraan kaum para guru, para ustazah, begitu, ini juga penting. Begitu. Jadi 3 poin tadi itu memang betul-betul sangat penting ya Pak ya? Menurut saya begitu Mas. Sangat penting. Ya. Dan memang faktanya ketika turun, ya 3 poin itu paling banyak yang sering dicurhatkan oleh masyarakat kepada saya gitu. Dan memang harus yang namanya selalu diperbaiki ya Pak ya? Betul. Ya, memang sebetulnya program pembangunan ini kan berkelanjutan. Iya. Ya, nah, berkelanjutan antara periode ke periode dan itu yang harus terus dikawal, mana yang sudah baik ditingkatkan, mana yang masih kurang ya ditambah gitu. Selain itu Pak, keluhan nih dari masyarakat ataupun juga aspirasi masyarakat untuk Bapak sendiri, terutama di awal-awal mendapatkan kursi itu di tahun 2009 itu apa Pak? Ya, yang pertama masyarakat itu sebetulnya butuh tempat untuk mereka itu bisa menyampaikan keluhan. Contohnya Pak? Ya, jadi ketika saya datang itu mereka juga sangat berterima kasih ada Dewan Provinsi yang bisa bertemu. Ya. Nah, dan kesempatan itu mereka sampaikan untuk, oh ini loh problemnya, jalan saya ini lama nggak dibangun. Nah contohnya jalan itu ya Pak ya? Jalannya Pak sudah sekian tahun nggak dibangun. Ya ini kelompok tani ini nggak punya traktor gitu. Ya, terus kami ini mau usaha karena kalau pertanian kadang-kadang ketika pupuknya langka, kami nggak bisa tanam. Nelayan ini ketika musim lautnya kurang bersahabat nggak bisa melaut, sehingga butuh program pemberdayaan apa. Nah, sehingga ada juga ada yang minta ternak kambing, ternak sapi begitu. Nah, contoh-contoh seperti itu Pak. Mulai dari nelayan, kemudian ada yang masyarakat butuh traktor, ataupun jalan yang memang harus diperbaiki. Nah itu kan tahun 2009. Kira-kira sekarang itu masih ada Pak seperti itu Pak? Saya kemarin di masa kampanye ini bertemu dengan kelompok petani, kelompok nelayan. Pertanyaannya masih sama. Harapannya masih sama. Ya masih kekurangan sarana prasarana. Tapi kalau petani saya tanya, apa problemnya? Memang yang paling nomor 1 itu pupuk. Pupuk ya, pupuk yang langka. Nomor 2 pupuk. Nomor 3 pupuk gitu. Pupuk ya. Iya, petani itu pupuk. Saya ono pupuk Pak,
Insya Allah walaupun mahal pupuk itu kami sebetulnya bisa beli. Karena itu kan yang utama. Kalau nggak ada pupuk nggak bisa tumbuh tanaman padi atau tanaman hortikultura itu. Kalau nelayan, kemarin saya ketemu beberapa kelompok nelayan itu solar. Ya, mungkin mereka juga ingin punya perahu sendiri, tidak sewa. Tapi ketika nanti punya perahu sendiri, ternyata problem solar juga masih ada, ya tetap saja kembali juga gitu. Ke problem yang paling utama nelayan itu solar, petani itu pupuk. Itu masalah. Oke, nah ini masuk di suka dukanya. Nah, suka dukanya, sukanya dulu deh dari Bapak Haji Irwan Setiawan ini. Sukanya kalau pada masa kampanye ini sukanya ya pertama bertemu dengan banyak orang. Ya. Kalau sukanya ketika menjabat dulu banyak kesempatan untuk keliling. Jadi sebetulnya saya ketika masa kampanye dengan masa menjabat lebih banyak keliling ketika menjabat. Oke. Ya, karena memang kesempatannya 5 tahun ketika menjabat. Kalau kampanye kan hanya 6 bulan. Yeah. Ya. Nah, jadi sukanya bisa keliling. Kalau ketemu daerah yang potensi durian, senang juga bisa menikmati durian. Atau di Banyuwangi itu ada buah naga, kalau di Bondowoso ini kopi, ya kan. Itu sukanya begitu. Jadi banyak mengenal ya sekian banyak kultur masyarakat. Termasuk saya dulu mulai tidak paham bahasa Madura sampai akhirnya paham bahasa Madura. Oh ya, bisa dites Pak Maduranya? Kalau ngomong masih kagok ya. Bisa sakalangkong, kasoon, ngereng, ya, kadima, kadinto. Tapi kalau Mas Arif bicara Madura 70%, 80% saya paham, insya Allah. Kalau dulu sama sekali 2009 nggak paham sama sekali. Ya, itu salah satu hasil ya terjun langsung ya Pak ya ke lapangan ya. Itu sukanya Pak. Selain itu Pak, sukanya ada lagi nggak Pak? Sukanya ya semakin banyak teman, semakin banyak sahabat. Bahkan saya bisa bertemu dengan saudara-saudara yang kata ibu mertua saya itu, dulu pian dulurmu selawe tahun hijrah ke Banyuwangi, temui gitu, saya temui. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun akhirnya ketemu ya. Akhirnya ibu juga bisa sowan ke Banyuwangi ketemu saudara lama. Ya, buah silaturahim ya. Nah itu sih Pak yang paling penting. Dan itu memang yang utama. Politik silaturahim ini menjadi salah satu pegangan saya ya, dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan waktu itu ataupun pada masa saat ini sebagai calon. Ya. Nah sebelum ke dukanya nih Pak, Bapak Haji Irwan Setiawan dikenalnya sebagai karakter seperti apa sih? Tugas kah atau gimana itu Pak? Yang jelas saya itu kalau ada orang WA selalu saya jawab. Oh iya. Ya, nomor saya itu selalu dimiliki oleh masyarakat, baik tokoh maupun masyarakat ketika mereka hanya nomor telepon saya berikan, kadang mereka WA saya jawab. Artinya lewat Facebook juga ada yang ingin berkenalan saya jawab. Ya. Artinya tidak ada gap gitu. Ya. Walaupun saya anggota DPRD provinsi, tapi tidak menutup komunikasi dengan siapapun. Ya. Bahkan ketika ada yang mau ziarah, kadang-kadang mereka menyampaikan, Pak mau ziarah, mau mampir ke tempat saya di Surabaya. Ya. Itu dipersilakan Pak? Persilakan. Ya. Kadang-kadang ada 2 bis, 3 elep. Oke. Ya. Nah ini sekarang dukanya nih Pak. Iya. Dari yang dulu apa yang 2009 hingga 2014 dulu deh. Apa sih yang dirasakan Bapak Haji Setiawan? Dukanya sebetulnya nyaris nggak ada ya. Kecuali ya kadang-kadang mungkin baru terasa ketika tidak terpilih gitu kan kemarin 2019. Apa yang kurang gitu ya. Suara saya tidak meningkat
sekian lipat gitu. Hanya bisa bertahan saja. Nah, itu mungkin salah satu pelajaran yang saya ambil. Mudah-mudahan 2024 ini tidak terulang. Ada misalkan satu kawasan atau desa sudah dibantu kelompoknya, ternyata keterpilihannya tidak begitu banyak suaranya. Ya itu duka ya. Duka artinya apa sih yang kurang itu ya. Sudah dibantu kelompok ini, tapi saya menyadari ya memang mungkin harus lebih intensif lagi ya. Harus bisa merangkul lebih banyak kalangan lagi. Itu saja sih barangkali Mas. Kalau dukanya lagi apa ya? Karena kalau keliling itu kadang-kadang sehari bisa makan 6-7 kali. Oh iya Pak. Iya. Berarti sangat menguras tenaga dan pikiran ya Pak? Apa nggak begitu? Iya, kalau makanya kalau 5 tahun ketika menjabat itu kan 5 tahun. Menerima curhatan ya. Dari 5 tahun walaupun banyak sukanya tetap, karena kalau turun itu tadi saya bilang masyarakat itu mesti nyumonggoke. Memberikan apa yang ada untuk disuguhkan lah gitu kan. Itu kan satu ketenangan hati ya. Sehingga satu hari kalau keliling ke 10 titik ya 10 kali makan kira-kira begitu. Dan itu masanya 5 tahun gitu kan. Ya. Tapi kalau saya ingat nyaris yang tidak ada duka ya. Lebih banyak 90% mungkin suka ya. Suka ya. Walaupun dicurhati, disambati ya. Tapi saya anggap itu ya bagian dari tugas perjuangan. Ya, nah tugas saya ini kan ketika disambati ya sampaikan ke Bu Gubernur, Pak Gubernur waktu itu Pak Dekarwo. Ternyata di daerah ini masih banyak yang ini, ketika ada jembatan putus saya tinggal kontak aja kan kepala dinas. Pak, ada jembatan rusak begitu. Mereka kirim alat berat untuk bisa memindahkan kayu yang menghalangi jembatan dan seterusnya gitu. Ya. Hingga sekarang dukanya hampir nggak ada juga Pak? Rasanya nggak ada. Nggak ada ya malah ya. Walaupun capek itu kan ya dinikmati aja. Apalagi sekarang saya yang membersih misalnya anak-anak milenial ini. Anak milenial. Asli mana Mas ini Pak? Ini Surabaya. Surabaya ya. Ya Surabaya. Tapi di daerah pemilihan juga ada anak-anak muda yang. Jadi saya masih berinteraksi dengan anak kalangan milenial. Ya. Karena di samping mereka memberikan spirit semangat itu, ya bisa memberikan satu hiburan tersendiri ya. Dibersamai oleh anak-anak muda ini gitu. Kadang ide-ide kreatifnya disuarakan juga kan ke bapaknya ya. Betul, dan mereka bisa membantu apa yang sudah saya kerjakan ini dikembangkan lagi. Ya, dikembangkan. Dan sekarang nih Pak, kegiatan yang sudah dilakukan apa saja Pak? Saya sambang desa Mas Alif, ya, dari desa ke desa ya. Hampir sudah saya mengunjungi 200 desa selama 1 tahun. Bertemu kelompok petani, kelompok nelayan, ke pemangku pondok pesantren, ke para guru, para ustadz-ustadzah, ya, para kelompok-kelompok masyarakat, pemuda, ibu-ibu, semua kalangan lah. Semua kalangan ya? Semua kalangan. Dan selama ini respon dari masyarakat tersebut gimana Pak? Alhamdulillah yang lama yang pernah kenal dengan saya, alhamdulillah masih mau menerima ya. Dan bahkan ini semakin banyak mengenal orang-orang baru yang dulu belum berjuang bersama, sekarang mau berjuang bersama. Semakin banyak daerah dan kelompok-kelompok yang memberikan dukungan ya. Nah ini kan termasuk berjuang. Yang paling jelas adalah memperjuangkan aspirasi ataupun juga yang diinginkan masyarakat itu ya Pak ya? Iya betul. Hal apa lagi yang akan dilakukan untuk menunjang kesuksesan? Ya salah satunya dengan menggunakan sarana media sosial. Bagaimanapun ini kan ada bonus demografi. Ada pemilih-pemilih baru yang mereka
mencari informasi itu melalui media sosial. Nah, sehingga saya menggunakan juga cara dan strategi itu ya. Dan kebetulan di periode ini banyak kalangan anak-anak muda yang juga membantu saya, sehingga gagasan-gagasan saya untuk bagaimana berjuang ini saya sampaikan juga lewat media sosial. Juga kinerja-kinerja yang sudah pernah saya lakukan ya. Saya mendatangi sekolah lagi yang pernah saya perjuangkan, saya mendatangi kelompok-kelompok lagi. Nah, itu diakumulasi ya, kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Ya, sehingga utamanya kalangan milenial itu bisa memahami bahwa anggota dewan ini yang akan dipilih ini harus dulu seperti ini ya. Yang dilakukan ini berjuang untuk masyarakatnya, yang diperjuangkan seperti ini gitu masyarakat. Tidak sekedar bicara tapi juga ada fakta-fakta yang disampaikan ya. Kinerja-kinerja ya. Jadi kampanyenya tidak hanya kampanye gagasan tapi juga kampanye kinerja. Saya punya kesempatan itu karena saya pernah mendapatkan amanat itu dan itu yang saya sampaikan. Misalkan saya juga pernah menulis buku, kumpulan artikel ketika saya menjabat ya, sehingga mereka bisa tahu apa yang diperjuangkan, kebijakan apa yang pernah diperjuangkan. Gitu, Mas Alif. Oke, sambil menjawab ataupun juga ada pertanyaan nih Pak dari nomor WhatsApp 865. Pekerjaan Bapak apa? Kemudian bagaimana cara mengetahui keluhan masyarakat? Ya, saya 2009 ya, sampai sekarang itu menjadi peneliti di riset di sosial politik ya. Juga saya mengembangkan bisnis Halal Network Internasional ya. Produk-produk herbal, produk-produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari ya. Itu yang utama ya. Selain juga saya aktif di DPW PKS Jawa Timur. Dari dulu hingga sekarang nih Pak, selama berjuang lah, selama berkunjung seperti ke desa-desa ya. Itu 100% masyarakatnya nerima tuh atas kehadiran Bapak. Apa masih ada? Alhamdulillah ya, karena kan ketika berkunjung ke satu desa tentunya sudah ada simpul tokoh yang membukakan pintu. Tidak serta-merta datang ke desa itu ya, kemudian bertemu ya, tentunya melalui satu proses yang berkelanjutan ya. Sampai akhirnya bisa bertemu dengan kalangan masyarakat ya, di satu desa itu. Ya. Lalu bagaimana saya mengetahui aspirasi ya, kalau pada masa kampanye ini ya melalui media sosial tadi yang saya sampaikan. Ada juga mereka yang menyampaikannya lewat DM, lewat Instagram ya, DM lewat Facebook, itu juga saya mendapatkan banyak pertanyaan juga ya. Di samping melalui tatap muka secara langsung ya. Baik jumlahnya terbatas, mengunjungi 1-2 tokoh ya, atau juga bertemu dengan anggota dari kelompok-kelompok masyarakat itu ya, 20 orang, 30 orang. Kemarin di Situbondo misalkan saya bertemu dengan 12 orang nelayan ya. Mereka menyampaikan, saya banyak bertanya bagaimana pengalaman mereka selama ini ya, sehingga saya bisa mencatat problem-problem yang mereka sampaikan. Itu Mas. Oke, ini sebelum ke visi misi, tanggapan keluarga nih Bapak terjun di dunia politik ini. Ya, ketika saya mendapatkan amanat pertama kali sebagai calon tahun 2009, itu yang pertama kali saya mohonkan doa restu itu dua. Pertama ibu saya, yang kedua istri, ya, dan anak-anak. Istri saya waktu itu menangis. Kok adoe gitu, kok jauh banget dicalonkannya dia.
di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo gitu kan. Ya saya bilang namanya perjuangan gitu kan. Diterima saja. Waktu itu bisa ke dapil itu hanya dengan naik bis, di travel, kereta api ya dijalani gitu kan. Ya alhamdulillah ketika tugas itu dijalankan dengan komitmen ya, dengan tulus, semua itu saya yakini takdir dari yang di atas. Dan alhamdulillah mulai anak-anak dulu SD sekarang sudah kuliah itu tidak ada kendala, tidak merasa ditinggal oleh ayahnya ya. Bahkan mereka di pencalonan saya ini mereka sudah terlibat sebagai tim sukses lah. Ya. Membuatkan desain-desain, sedikit desain ya. Ikut membantu mengepaki APK yang di Roma itu gitu. Jadi terlibat secara praktis. Berarti masalah keluarga pertama masuk berarti ya Pak, istri ya, masih ada sedikit ini ya ragu-ragu atau apalah ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah 100% mendukung ya Pak ya. 100% mendukung. Oke. Nah lanjut nih Pak, visi misi dari sosok Bapak Haji Irwan Setiawan. Ya, visi saya sebagai calon anggota DPRD prinsipnya ya, bagaimana bisa memberikan manfaat ya, yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Karena sebaik-baik manusia itu menurut Rasulullah SAW ya, itu adalah yang memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Jadi, sebanyak apapun atau sekecil apapun yang saya miliki, katakanlah hanya tenaga yang saya miliki itu yang digunakan, diupayakan untuk bisa berbuat baik. Ya. Itu sehingga pengejawantahannya dari visi itu, misi bagaimana bisa terus melayani dan membela rakyat. Ya. Kuncinya itu. Ya. Sehingga kapanpun, dimanapun, ya, harus menyiapkan diri ini ya, untuk senantiasa bisa melayani dan membela masyarakat. Nah lanjut nih Pak, alasan, nah ini sudah masuki segmen terakhir juga nih. Namun sebelum itu, seberapa optimis nih Bapak Haji Irwan Setiawan? Ya, ketika pertama dicalonkan itu ada 3 hal yang saya senantiasa pegang. Yang pertama keyakinan bahwa ini perjuangan dan harus berhasil. Ya. Jadi ketika saya ditanya optimisme, pasti optimis. Karena saya meyakini prasangka hambanya ini, prasangka Allah ini akan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita nggak yakin gimana gitu kan? Nah, sehingga optimisme ini satu hal yang menjadi bagian tidak terpisahkan, keyakinan. Yang kedua ikhtiar. Bahwa keyakinan ini otomatis kalau yakin bisa lolos, maka ikhtiarnya justru bukan leha-leha, tapi harus lebih keras, harus lebih sungguh-sungguh. Nah, sehingga ikhtiar ini pun saya optimalkan, saya maksimalkan. Ya. Nah yang ketiga, prinsip saya doa yang tidak boleh berhenti. Karena yang akan menentukan jadi tidaknya seseorang itu tetap yang di atas. Yang di atas. Ya. Semaksimal apapun bekerja, seyakin apapun kita, kalau yang di atas nggak mengamini, nggak mengijabah, tidak bisa. Sehingga perlu doa-doa yang terus dilanggengkan. Jadi kalau saya ditanya seberapa yakin bisa lolos, saya yakin 100%. 100%. Tadi ada 3, keyakinan, ikhtiar, dan doa. Baik. Harapan-harapan nih Pak buat masyarakat. Ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat mari menjadi subjek politik ya. Karena perubahan bisa dilakukan ya ketika satu kaum, satu kelompok masyarakat itu juga bersama-sama melakukan perubahan. Ya, tidak mungkin kita hanya menuntut saja, yang menjadi objek saja, tapi harus menjadi subjek, ya, subjek politik ya, agar perubahan ini betul-betul bisa diwujudkan. Oleh karena itu
Mari terus kita tingkatkan sinergi kolaborasi ya bersama-sama ya, agar perubahan mulai dari tingkat yang paling kecil, keluarga, perubahan di tingkat desa, kemudian perubahan di tingkat kabupaten ke depan bisa semakin terwujud gitu Mas Alif. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ya. dari pendengar. Apakah harus kenal dengan petinggi negara terlebih dahulu agar bisa cepat yang namanya melakukan pembangunan? Sebetulnya secara konsep semua anggota masyarakat ini punya kesempatan dan hak yang sama. Ya. Tetapi bahwa anggota dewan itu ada, kemudian adanya itu dipilih oleh masyarakat, itu bertugas untuk mengawal agar aspirasi dan harapan masyarakat ini ya bisa secara intensif dan berkelanjutan dikawal. Karena sejatinya tugas anggota dewan ini mengawal bagaimana kebijakan dari pemerintah. Kalau saya di provinsi berarti mengawal gubernur dan jajarannya. Yeah. Kalau nanti anggota Dewan DPR RI berarti mengawal Pak Presiden dan menteri-menterinya itu. Nah, sehingga memang ketika ada kebuntuan aspirasi dari masyarakat itu melalui jalur yang formal, lalu pemerintah juga ibaratnya kurang mendengar, ya, bekerja dengan pikirannya sendiri. Nah, disitulah harapannya kami para anggota dewan ini menjembatani bagaimana aspirasi masyarakat yang mungkin sudah lama tidak didengar ini kemudian bisa diperjuangkan oleh anggota dewan itu. Nah, ini terakhir Pak. Mungkin sebelum pertanyaan ini, alasan mengapa harus memilih Bapak Haji Irwan Setiawan? Mungkin ada tambahan nih Pak buat ya, saya mohon doa, mohon restu, mohon dukungannya ya. Jika Bapak Ibu memilih saya saat ini, insya Allah setelah saya terpilih ya, saya akan tetap berkomunikasi dengan masyarakat ya, tetap turun ya. Dan tentunya itu salah satu kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk memilih saya ya. Karena berarti punya satu orang yang bisa jadi tempat curhat, jadi tempat pijakan ya, agar harapan-harapan Bapak dan Ibu sekalian bisa diperjuangkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Haji Irwan Setiawan sudah hadir di studio Pratiwi. Saya Livatoni dan kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.